yaumil mi'ad. Sementara disarahlah oleh Imam Nawawi tentang kitab itu disebutlah namanya Nasha'ihul Ibad. Itu yang pertama di situ ada perbedaannya. Kemudian yang berikutnya pada bab sudasi itu, pada kitab ini disebutlah sub-sub pembahasan dengan nama al-maqalah. Maka di atas nanti itu maqalah al-ula yang menjadi bagian saya. Nah, yang menjadi latar belakang itu pertama, nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini itu Ibnu Hajar atau Imam Nawawi dalam syarahnya itu mengatakan al-maqalah, dengan memberi judul al-maqalah diantaranya dia menyampaikan qalan nabiyyu, Nabi bersabda. Nah, kalau sudah qalan nabiyyu itu pasti konotasinya adalah perkataan Nabi. Maka jika perkataan Nabi maka harus marfu. Maka harus marfu sampai kepada Nabi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi itu masalah yang pertama. Di situ disebutkan qalan Nabi, tetapi setelah saya coba teliti, sittatu apa? Sittatu asya'in gharibun fi sittati mawadi. Itu qalan Nabi, tetapi setelah dicari di kitab-kitab itu tidak ada. Kemudian yang kedua, jadi itu masalahnya. Yang kedua, Ibnu Hajar juga tidak menyampaikan pada ujung hadis yang disampaikan itu berupa status hadisnya. Tidak disampaikan ini rawahu siapa ya. Baik berupa alamat maupun kualitas hadis. Ibnu Hajar hanya menyampaikan pada pengantar setiap bab keterangan bahwa terdapat sekian nasihat. Nasihat itu terdiri dari sekian khobar, sekian asar gitu. Kalau khobar itu kan perkataan sahabat, kalau asar perkataan tabi'in. Nah, jadi masalahnya itu kenapa penting untuk kita takhrid. Karena di situ disebutkan ini perkataan Nabi. Setelah kita coba studi pendahuluan di tausik, ternyata itu bukan perkataan Nabi gitu. Maka itu menjadi pemicu perlu ditelitinya hadis-hadis di dalam di dalam buku itu. Contoh itu pada makalah 1 Ibnu Hajar mencantumkan khobar yang membuat 6 poin nasihat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Maka atas dasar itu saya buat rumusan masalah bagaimana kualitas hadis pada Al-Maqalah 1 kitab dalam Nasha'ihul Ibad dengan menggunakan teori TMT3. Seperti saya katakan di awal tadi, maka judul itu identik dengan pertanyaan masalahnya. Kemudian dalam makalah ini saya juga menyampaikan dulu tinjauan pustakanya. Pertama, Muhammad Samsul Hadi yang menulis sebuah artikel ya pada tahun 2019. Di situ dia menulis di jurnal Al-Murabbi. Dia judulnya Analisis Pendidikan Akhlak dalam Kitab Nasha'ihul Ibad dan urgensinya terhadap remaja di era milenial. Nah, artikel itu berbicara tentang nilai-nilai akhlak yang bisa diadaptasi dari kitab Nasha'ihul Ibad. Sementara kita kajiannya adalah menguji kembali hadis-hadis yang ada di kitab itu. Dan dia juga tidak membahas kitab As-Sudasi.
Kemudian yang kedua, Andi Rahman menulis artikel jurnal pada tahun 2016 di Jurnal Ar-Riwayah. Jurnal Ar-Riwayah ini ada di Stain Kudus ya. Judulnya Pengenalan atas Takhrid Hadis. Nah, saya mengambil ini sebagai tinjauan pustaka bahwa secara metodologis kita akan menggunakan TMT3. Nah, ini bagaimana artikel bicara tentang metode takhrid gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau Anda menulis tinjauan pustaka atau pengertian judul dan sebagainya itu, bisa dari dua aspek, aspek materinya dan aspek metodologisnya. Saya tadi menyampaikan pada aspek materi, saya mengutip jurnal yang diterbitkan 2019 tentang akhlak dalam kitab Nashwail Ibad yang dia coba adaptasi untuk menjadi pendidikan anak. Sementara pada sisi metodologis, saya menyampaikan sebuah artikel 2016 yaitu pengenalan atas takhrid hadis. Dalam artikel ini Andi Rahman tetap menggunakan langkah-langkah manual, sementara kita menggunakan langkah digital gitu. Di sana perbedaannya. Nah, menggunakan langkah manual itu mereka menggunakan kamus-kamus hadis. Nah, kita sudah tidak menggunakan kamus hadis, tapi kita langsung menggunakan perpustakaan elektronik. Nah, kalau mau diidentikan, maka pada kamus hadis itu yang agak mirip adalah Mu'jam Mufahros, yaitu lafzun min alfazil hadis, satu lafaz atau satu kata dari hadis itu kita coba penggal lalu di-search di perpustakaan digital. Walaupun tidak sepenuhnya sama, karena ketika menggunakan Maktabah Samila atau pustaka digital lainnya, maka tidak hanya satu lapas, tapi satu potongan kalimat atau beberapa opsi pencarian gitu. Sehingga hasilnya lebih komprehensif. Nah, kalau di sana kan dia menggunakan metode takhrid, yang manual, kita menggunakan TMT3. Itu di tinjauan pustaka, jadi nanti kalau Anda menjelaskan makalahnya, karena ini satu orang satu ini, langsung saja ke pada latar belakang saya bicara ini, pada metodologi saya bicara ini. Nah, sekarang pada aspek analisis, nah biasanya pada artikel poin C itu diberi judul pembahasan. Nah, boleh juga diganti pembahasan itu dengan kalimat pembahasan yang ada di dalam materi. Kalau saya buat analisis TMT3 terhadap hadis al-maqalah 1 bab as-sudasi. Jadi nanti Anda juga bisa merubah judulnya. Jadi tidak kaku hanya pembahasan gitu. Karena begini, dari judul subjudul itu bisa kita preteli beberapa sub pembahasan lain di bawahnya. Seperti ini kan. Oh ya, karena judulnya analisis TMT3 terhadap hadis maqalah 1 bab as-sudasi, maka pertama saya coba jelaskan dulu langkah TMT3-nya gitu. Baik, pada langkah-langkah takhrid TMT3 berbasis digital di sini penjelasannya adalah metode takhrid TMT3 menggunakan 3 langkah besar, yaitu tausik, tashih, dan darojatul hadis. Nah, sebetulnya tausik, tashih, darojatul hadis itu adalah adaptasi dari langkah manual, cuman langkah-langkah di setiap langkah itu yang berubah gitu. Nah, kalau dulu menggunakan kamus, sekarang menggunakan perpustakaan digital. Nah, tausik di situ sudah jelas untuk melihat alamat, tashih itu untuk melihat KKH, kaidah kesesuaian hadis, yaitu
Apakah sanadnya muttasil, perawinya adil dhabit enggak, kemudian ada sas atau illah atau tidak gitu. Maka pada tasih ini TMT3 bekerjanya yang pertama nanti setelah dipastikan ke ini ya. Di situ tasih itu eh, kan T pertama tasih, M-nya muqaranah, kemudian tahlil, tarjih dan tahkim. Pada tasih itu menganalisa kesohihan sanad dengan mengkaji kemuttasilan sanad, adalatur rawi dan kedobitan periwayat. 3 hal itu saja di tasih. Jadi kita ingin sampai dulu pada kesimpulan ini marfu, kemudian ini tidak terputus gitu. Baru sanad gabungannya, nanti kecuali kalau sanadnya tunggal maka tidak perlu di TMT3, hanya di tashih saja. Nah, muqaranah itu digunakan untuk membandingkan sanad dan matan apakah ada perbedaan antara keduanya. Jadi umpamanya sanad 1, sanad 2, sanad 3, ada perbedaan enggak? Perbedaan yang antara satu dengan yang lainnya, bukan perbedaan nama ya, tapi perbedaan jalur sanad atau perbedaan penyebutan murid terhadap gurunya, atau perbedaan kalau pada matan perbedaan redaksi, ya, gitu. Setelah dibuat perbandingan, jadi artinya kita lihat mana titik-titik yang mau dibandingkan. Baru di tahlilnya, analisa sanad dan matan isinya. Itu menganalisa sanad yang telah dibandingkan tadi untuk melihat sisi perbedaannya. Bisa dikompromikan atau tidak. Ya, begitu juga pada matan. Kalau bisa dikompromikan, maka nanti kesimpulannya bisa riwayat bil makna atau ziyadah. Kalau tidak bisa dikompromikan, itu baru masuk ke langkah berikutnya di tarjih. Nah, tarjih itu adalah perbedaan yang telah dianalisa itu, kemudian ditarjih mana yang lebih unggul satu sama lain. Nanti kita lihat contohnya ya, baik pada sanad maupun matan. Hal ini dilakukan jika terjadi tadad atau pertentangan yang tidak bisa dikompromikan. Kemudian tahkim itu untuk memutuskan. Nah, darajatul hadis itu nanti kualitas, kuantitas, kemudian sumber. Kualitas itu sahih hasan dhaif, kuantitas mutawatir ahad, sumber itu marfu mauquf maqtu. Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Lanjut Pak. Baik, kita pada makalah 1 ya, kita 3 nasihat yang diklaim merupakan perkataan Nabi SAW. Artinya ada 3 hadis dalam makalah al-ula itu. Jadi nanti yang minggu depan akan presentasi, dia bisa saja menemukan 1, 2, atau 3 hadis pada makalah yang menjadi tugas dia. Nah, itu pilih saja salah satu, yang mana yang paling gampang diteliti. Yang paling gampang itu bukan yang sanadnya sedikit, tetapi sanadnya yang banyak karena ada pembandingnya. Kalau sanadnya yang sedikit, rentan itu tidak diketahui biografi periwayatnya. Nah, di sini pertama sebelum saya masuk ke hadis yang dibahas, saya coba tampilkan hadis khobar yang ada di situ. Ada 3 hadis. Ini harusnya 3 hadis nih. Kemarin kehapus yang hadis ketiganya, yaitu ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan gitu. Itu hadisnya.
Yang pertama adalah khobar yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar dalam kitab itu adalah sittatu asya'in hunna gharibatun fi sittati mawadhi. 6 poin, 6 hal atau 6 perkara yang semuanya aneh pada 6 tempat. Yang pertama al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Yang pertama adalah masjid itu aneh berada di tempat yang orang tidak sholat di dalamnya. Jadi kalau ada satu kampung, ada masjidnya bagus, nggak ada yang sholat, itu aneh. Yang kedua, al-mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Al-Quran itu aneh berada di rumah yang tidak dibaca. Wal Qur'anu gharibun fi jawfi al-fasik. Kemudian Al-Quran itu juga aneh kalau ada di sakunya, di saku orang fasik, orang pendosa. Ya aneh itu. Karena biasanya orang fasik tidak bawa-bawa Quran gitu. Maka sebetulnya pemahamannya, kalau Anda ya atau kita yang merasa tidak fasik, yang merasa soleh, ya aneh juga kalau di kantong kita tidak ada Quran gitu. Wal mar'atul muslimatus salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin si'il khalqi. Kemudian perempuan muslimah soleha juga aneh kalau suaminya zalim, kemudian akhlaknya buruk gitu. Nah ini dapat dipahami bahwa kalau perempuannya terlihat soleh, kemudian dapat suami yang zalim, itu yang dipertanyakan perempuannya, jangan-jangan dia kesolehannya hanya casing saja. Nah itu. Sebaliknya juga sama. Ar-rajulul muslimus salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin si'atil khuluki. Laki-laki muslim yang soleh juga aneh kalau istrinya bejat, nista, kemudian akhlaknya buruk. Ya. Lalu bagaimana dengan nabi kita, nabi terdahulu yang Nabi Nuh umpamanya, istrinya akhlaknya buruk. Nah itu adalah nampaknya pengecualian. Masih Aisyah yang bersuamikan Fir'aun gitu. Karena mereka itu kafir semua. Nah ini untuk manusia biasa itu menjadi ukurannya. Jadi kawan-kawan nanti yang mau mendapatkan pasangan yang baik, nasihatnya ini, bahwa perbaiki dulu akhlak kita supaya mendapatkan pasangan yang juga sama gitu. Yang kelima, al-alimu gharibun baina qaumin la yasmauni. Orang alim, orang berilmu itu aneh kalau tidak didengar. Ya tidak ada yang mendengarkannya. Kemudian Nabi SAW, itu yang keenam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat dengan tatapan kasih sayang. Nah itu saja ininya, nasihatnya dan ganjarannya bagi orang-orang yang aneh-aneh tadi itu. Nah di sini saya tidak menjelaskan secara detail apa kandungan hadis ini, tapi saya hanya mengatakan hadis yang dikatakan di sini qolan nabiyyu ini tidak ditemukan di
al-masadir al-asliyah manapun sejauh penelitian yang dilakukan. Saya melakukan penelitian, itu tidak ditemukan, mau di kutubus sittah, tis'ah, atau goiru tis'ah, itu enggak ditemukan. Makanya ini disebutkan khobar saja, khobar yang saya tidak melanjutkan penelitiannya apakah ini perkataan sahabat atau tabi. Hanya dalam menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar dan Imam Nawawi itu mencantumkan ada satu hadis, yaitu ahlul jannati kullu hainin lainin sahlin tolkin. Nah, hadis inilah yang akan saya teliti gitu. Ternyata setelah saya tausik, oh ada. Nah, makanya nanti Anda itu kalau mau milih hadisnya, coba dulu penggalan hadisnya di Maktabah Samila atau di yang lain, ada nggak di Masyarul Asil? Kalau ada, baru pilih gitu. Nah, di sini hadis yang kedua, ahlul jannati kullu hainin lainin sahlin tolkin. Ini saya temukan di 3 periwayat sahabat, yaitu Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau dilihat di situ pada sanad Abu Hurairah ditemukan ada 2 tempat, maka sanad Abu Hurairah itu tabi'nya itu ada 1 ya. Di Hulyatul Aulia Asfahani, Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani. Sanad Jabir bin Abdullah itu ada 2 tempat juga, yaitu di Mu'jam As-Shaghir Tabrani, Mu'jamul Awsat Tabrani. Ya, dua-duanya itu diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Dan yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud, tidak ada tabi'nya karena cuma 1 tempat, yaitu di Musnad Ahmad. Nah, nanti Anda menjelaskannya gitu aja, nggak usah dibaca satu-satu hadisnya, langsung informasi pentingnya saja. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tausik hadis ini itu ada 3 periwayat sahabat, maka sahih hadis ini berjumlah 2. Nah, kalau 2 berarti nanti di kesimpulan akan kita simpulkan bahwa kuantitas hadis ini adalah masyhur karena memiliki 3 sanad gitu. Nah, itu yang pertama. Maka selanjutnya saya menjelaskan tashih. Nah, pada tashih agar tidak mengambil halaman yang banyak, seharusnya itu semua nama-nama harus dijelaskan ya. Tapi saya buat jadi lampiran saja. Jadi nama, kemudian pengakuan guru murid dan pendapat ulama langsung saya tuangkan di skema. Tapi tetap bisa saya pertanggungjawabkan karena saya punya lampirannya di Microsoft lain yang sudah saya kutip. Baik, kita lihat langsung ke skema. Karena nanti beginilah TMT3 bekerja gitu. Baik, pada bagian skema kita akan lihat di situ untuk membahas skema, Anda langsung saja ke titik permasalahan yang nggak usah disebutkan dari umpamanya Mu'jam Shaghir ke ini dan sebagainya. Kalau saya yang pertama kalau melihat skema itu di situ saya sudah sampaikan jalur Tabrani dalam Mu'jam Shaghirnya Hasan. Jalur Tabrani Mu'jamul Awsatnya itu Munqati.
jalur Tobroni ke Mu'jamul Kabirnya mu'dol. Gitu. Karena mungkoti karena satu orang terputus, itu yang tidak ada gambar birunya, disebut mu'dol karena dua orang terputus di tengah. Maka hadis doib tidak muttasil gitu. Kalau yang Hulyatul Aulia ini dia sama mu'dol juga, karena di sini satu majhul, satu kadzab. Nah, sementara yang jalur Ahmad, ini Ahmad bin Hambal, sahih. Nah, ini skema ini dibuat berdasarkan sanad-sanad yang tiga jalur tadi. Nah, ini kan jalurnya coba lihat, ada di bawah Rasulullah itu Jabir bin Abdullah, Abi Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud. Itulah gunanya tadi di tausik kita memisahkan mana yang jalur sahabat A, sahabat B, sahabat C, gitu. Sehingga nanti gampang mengelompokkan. Jadi saya kelompokkan saja. Jalur Jabir ada di kiri, jalur Abu Hurairah yang bersentuhan dengan jalur Jabir saya taruh di tengah. Jalur Ibnu Mas'ud yang sendiri saya taruh di kanan. Baik, demikian skemanya. Bisa dilihat di situ memenuhi unsur yang unsur apa? Nama, tahun wafat, penilaian ulama, pengakuan guru murid. Kemudian ada juga perbandingan matan. Baik, kita coba analisa skema ini ya melalui TMT3. Nah, pertama saya coba analisa dengan TMT3 memakai pada sanad. Jadi verifikasi sanad, TMT3 sanad gitu. Pertama, perbandingan antara sanad-sanad yang ada. Jadi ini sengaja saya tulis begini untuk guideline untuk kalian ya. Sebetulnya tidak usah ditulis, langsung bekerja saja. Ini untuk memberikan poin-poin kepada kawan-kawan yang nanti akan bikin makalah. Jadi yang pertama saya lakukan adalah perbandingkan antara sanad-sanad yang ada di skema untuk melihat apakah ada sanad yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah pada satu, antar jalur sanad, dua, antar periwayat, pada tobakoh yang muridnya lebih dari satu. Yang ketiga, antar penilaian ulama. Jangan lupa bikin absen ya. Nah, ini pada perbandingan ini saya menemukan, perhatikan pada sanad At-Tobroni jalur Ahmad bin Yahya dan At-Tobroni jalur Ahmad bin Sa'id. Pada kedua jalur ini terdapat perbedaan periwayatan, yaitu jalur Ahmad bin Yahya mengatakan Mas'ab meriwayatkan langsung dari Hisam. Sementara jalur Ahmad bin Sa'id mengatakan Mas'ab meriwayatkan dulu dari ayahnya baru ke Hisam. Coba kita lihat skemanya. Bentar. Ini perhatikan ya skema ini. Ini jalurnya Ahmad bin Yahya. Ini jalur Ahmad bin Sa'id. Nah, Ahmad bin Sa'id itu mengatakan antara Mas'ab dengan Hisam itu ada ayahnya.
Oke. Sementara ini jalur Ahmad bin Yahya itu mengatakan bahwa dari Mas'ab itu langsung ke atas. Itu. Berarti antara 1 dan 2 ini ada perbedaan sanad, pertentangan sanad. Yang ini mengatakan nggak ada ayahnya, ini mengatakan ini ada ayahnya di sini gitu. Nah, mana yang benar? Maka itulah kenapa kita coba bandingkan gitu. Itu yang pertama. Nanti yang dibandingkan lagi antara matan-matan ini. Matan-matan ini antara yang sahih dengan yang lain. Itu ya. Kemudian yang berikutnya itu perbandingan yang pertama untuk menemukan ada masalah apa di sanad itu gitu. Lalu itu coba dianalisa, ditahlil. Nah, analisa yang harus dilakukan adalah pada kedua murid dari Mas'ab bin Abdullah dan Ahmad bin Said itu dinilai majhul. Dan Ahmad bin Yahya dinilai sikoh. Jadi antara dua muridnya, ya tahlilnya begitu. Kita perhatikan lagi ininya ya, skemanya. Yang ini, Ahmad bin Yahya, itu dinilai ulama dengan sikoh. Sementara ini, Ahmad bin Said, bin Sahin, dinilai majhul. Maka dua orang ini hafalannya lebih kuat yang ini. Sehingga dapat dipastikan bahwa Ahmad bin Said lah yang menambah ayahnya Mas'ab di sini. Dia yang menambah. Padahal yang sebenarnya adalah tidak ada ayahnya. Dan ternyata ketika diteliti, ini ayahnya ini tidak pernah menjadi muridnya Hisam. Ini saya sudah kasih di sini tanpa kepala panah di sini. Sehingga dengan analisa itu dapat kita pastikan bahwa sanad yang benar adalah yang dari Ahmad bin Yahya. Sementara sanad dari Ahmad bin Said ini terjadi masalah pada kedobitannya. Dia menambah satu nama dan dia juga dinilai majhul. Maka hafalan dia lebih rendah dari Ahmad bin Yahya. Maka yang kita percaya adalah Ahmad bin Yahya. Maka jalur yang benar adalah dari jalur Ahmad bin Yahya. Nah, setelah ditahlil begitu, kerjaan tarjihnya adalah tentu Ahmad bin Yahya yang menang kan. Nah, ini tarjihnya. Dilihat dari kualitas penilaian ulama pada kedua periwayat di atas, maka ditemukan bahwa Ahmad bin Yahya dinilai ulama dengan sikoh, sementara Ahmad bin Said dinilai ulama dengan majhul. Maka kesikohan dari Ahmad bin Yahya lebih tinggi. Artinya Ahmad bin Yahya memiliki syarat adil dobit yang lebih dipercaya gitu. Nah, tahkimnya langsung disimpulkan bahwa sanad yang benar adalah yang dari Ahmad bin Yahya. Gitu. Cara kerja TMT3-nya begitu. Sekarang kita coba, nah nanti itu kan karena
perbandingan sanadnya yang bermasalah hanya pada titik itu saja, pada ini saja, yang lainnya tidak. Yang lainnya selesai pada tashih, yaitu penilaian. Baik, sekarang pada matan. Pada matan itu juga sama, dibandingkan dulu. Nah, saya sudah buat perbandingannya nih. Perbandingan antara matan satu dengan yang lainnya. Perbandingan yang dilihat adalah pada aspek perbedaan redaksi matan yang bertentangan, perbedaan redaksi matan yang tidak bertentangan, dan yang ketiga penambahan atau pengurangan. Gimana cara ngelihatnya? Nah, sekarang kita coba. Sekarang perbandingan matan. Di sini saya buat skema ya. Saya enter dulu biar gampang. Nah, di sini ada yang tadi Ahmad, yang Sahih, yang Mu'dal, yang Munqati, yang Hasan, yang Mustakhrij. Perbedaannya adalah terjadi pada awal dan akhir. Di awal itu ada yang hurrima, ada yang yahrumu, ada yang ala ukhbirukum bi ahlil jannah, ada yang ala ukhbirukum ala man tahrumun nar godan. Tahrumun nar kemudian. Jadi perbedaan di awal ini semuanya mengatakan diharamkan neraka kecuali yang Munqati. Munqati mengatakan maukah aku kabarkan dengan ahli surga, tapi sama konotasinya sama. Nah, ini udah masuk analisa tuh. Kita menganalisa dulu mana ininya. Apakah perbedaannya itu bertentangan yang tidak bisa dikompromikan? Oh, ternyata tidak ada redaksi yang bertentangan. Itu dibuktikan dengan konotasi redaksi dan substansi matan itu sama. Ya kan sama saja, diharamkan neraka. Berarti kalau diharamkan neraka dia pasti ahli surga dong. Gitu. Jadi sama-sama berkonotasi tidak masuk neraka. Haram masuk neraka, tidak masuk neraka gitu. Sama saja, ini salah ya, bukan surga, neraka. Jadi karena tidak ada pertentangan, maka dapat kita simpulkan itu riwayat bil makna. Jadi ulama itu ada yang meriwayatkan persis dengan yang disebutkan Nabi, ada yang meriwayatkan dengan membahasakan sendiri. Makanya terjadi perbedaan redaksi, tapi substansinya sama. Kemudian pada akhir redaksi hadis ditemukan bahwa redaksi pada kitab Nasoiul Ibad itu berbunyi Tolkien. Sementara pada Masodil asli yang ditemukan adalah Qoribin. Nah, ini juga sama ininya redaksinya. Maka kita bisa melihat bahwa Tolkien ini juga riwayat bil makna. Maka kita kembalikan, ambillah redaksi yang dari Imam Ahmad. Yang dari Imam Ahmad itu yang sahih. Hurrima alan nari kullu hainin lainin sahlin qoribin minan nas gitu. Ya. Begitu ya. Kemudian untuk kesimpulan, cara menyimpulkan itu saya menyimpulkannya pada beberapa hal. Satu, kualitas dari hadis pada al-maqalah 1 dan bab maqalah 1 bab sudasi pada kitab Ushul Ibad adalah 1. Hadis ini masyhur karena memiliki 3 jalur. Yaitu periwayat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah.
Kemudian mukharid hadis ini ada 5 gitu. Kan tausik begitu. Kemudian kesimpulan yang kedua, kualitas sanad dan matanya adalah sahih. Pada sanad ditemukan 1 sahih, 1 hasan, 3 dhaif. Gitu. Jadi saya tidak mengulangi lagi yang mungkoti, yang apa, enggak. Langsung saya 1 sahih, 1 hasan. Kan pertanyaan tadi bagaimana kualitas? 3 sanad dhaif tersebut, ketiganya dhaif karena sanadnya tidak muttasil gitu. Pada matan ditemukan semua redaksi matan sahih karena semua substansinya sama. Gitu cara menyimpulkannya. Jadi jawab pertanyaannya. Pak, soalnya 1, jawabannya kok 2? Ya, kalau ditanya kualitas itu 1 dan 2 itu dianggap satu jawaban. Hanya 2 poin-poin karena keduanya masih berkaitan dengan bagaimana kualitas gitu. Bagaimana kualitas hadis. Nah, kualitas dilihat dari kuantitas dan kualitasnya. Ya, terakhir pada daftar pustaka di sini saya mengutip banyak sekali dari kitab Mashodil Asliyah, baik kitab hadis maupun kitab rijal, kitab Jarh Ta'dil. Sebut saja contohnya Mizanul I'tidal, Du'afaul Kabir, kemudian Hulyatul Auliya, Majma'uz Zawaid, As-Siqat, kemudian Taisirah Al-Muntabih, kemudian Al-Ibar fi Khabar Man Ghubar, itu Zahabi, Takribul Madarik, Wat Takrib, dan seterusnya. Ikmalu fi Raf'il Irtiyab. Pak, itu kitabnya kitab susah semua. Yang susah baca judulnya. Tapi ketika pakai Maktabah Samila atau yang lainnya itu kan tinggal ngambil nama periwayat yang kita maksud. Gitu. Kemudian rujukan yang berikutnya saya ambil juga dari dosen UIN. Yang dosen UIN ya yang tulisan saya yang ada di bersama mahasiswa tahun 2018 di situ untuk mengambil pengantar takhrijnya. Kemudian saya mengutip 2 jurnal nasional, yaitu Muhammad Samsul Hadi dan Andi Rahman. Nah, kekurangan dari daftar pustaka ini adalah 1 artikel dari UIN-nya kurang. Nanti saya lengkapi. Jadi gitu, bahwa kesimpulannya makalah 1 pada bab sudasi itu ada 3 hadis. 1 itu bukan hadis, ya khobar saja. Kullu hainin lainin hurrima 'alan nari, kullu hainin lainin sahlin qoribin, itu hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sementara hadis yang 1 lagi terdapat di Mashodil Asliyah, belum diteliti karena hanya 1 yang diteliti. Itu saja barangkali, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan berimprovisasi saja sesuai dengan isi hadisnya dan isi nasihatnya. Pemanya kayak yang saya kan boleh saja judulnya nasihat untuk pengurus masjid umpamanya kan. Bisa saja. Saya kemarin itu karena bicara tentang keanehan itu menarik menurut saya, jadi 6 keanehan, jadi orang pengen tahu tuh
keanehan apa saja ya yang namanya. Nah, kalau nanti umpamanya silakan saja itu mau yang makalah kedua kan isinya ntar ya. Makalah yang kedua, makalah tsani. Qala an-nabiyyu sittatun la'anahumullahu wa la'antuhum wa ini kan enam golongan, 6 orang yang dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi umpamanya judulnya orang-orang yang dilaknat oleh Nabi dan oleh Allah dan Nabi umpamanya. Itu silakan saja. Oke? Ada lagi? Ya latar belakang sampaikan saja secara sesingkat-singkatnya gitu. Umpamanya latar belakangnya kayak yang makalah kedua ya. Di sini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dan Imam Nawawi tidak mencantumkan status hadis. Gitu aja latar belakangnya kan. Kemudian dalam makalah yang kedua ini terdapat 2 hadis. Ya, 2 atau 3 hadis ini ya. Yang ada sallallahu alaihi wasallamnya. Nah, ketiganya yang ada di Masoril berapa, yang tidak ada berapa gitu. Gitu aja latar belakangnya supaya semuanya ini ada berkembang ya. Yang makalah 3 juga sama tuh. Tidak dicantumkan kualitas dan alamat hadisnya. Kemudian terdapat berapa hadis dalam makalah itu. Kemudian setelah ditelusuri berapa yang ada di Masoril Asliyah, berapa yang tidak ada. Itu aja. Terjemahin lah. Kan nanti biar orang yang baca. Kalau hadis yang ya diterjemahin saja. Diterjemahin lalu disebutkan kayak yang saya itu kan hadis yang tidak ditemukan di Masoril Asliyah manapun hadis itu gitu. Nah, baru nanti kita fokus pada hadis yang kita pilih. Ada lagi? Pak, izin bertanya mengenai teknis perkuliahan, boleh Pak? Ya. Kan Rubiah teh lihat ya Pak ya di SAP yang Bapak kasih. Nah, di situ kan ada mahasiswa sebagai pemakalah 28, 30 gitu kan. Ya. Nah, kita tugasnya mandiri Pak. Terus nanti dibikin buku. Terus nanti buku itu teh jadi buku kerjasama antara mahasiswa dan dosen. Ya. Terus nanti untuk mahasiswa yang enggak masuk ke kelompok ini bisa jadi tim ad hoc atau bagaimana ya Pak? Iya. Kan ada tim ad hoc itu, maksud saya itu panitia tim sukses mensukseskan penerbitan buku itu. Jadi mereka nanti itu yang mengedit, mereka yang layout, membuat cover gitu. Tapi kan mereka juga tetap ikut kuliah, artinya dapat ilmu dari mendengar, dapat ilmu dari mengedit. Pasti semuanya mereka baca gitu jadinya. Oh iya Pak, berarti tugas bukan kelompok ya Pak? Bukan. Yang kelompok cuma tim ad hoc saja. Kalau yang Oh iya Pak. lainnya itu mandiri semua, sendiri-sendiri. Iya, baik Pak, terima kasih. Jadi artinya setiap orang melakukan seperti yang saya lakukan itu. Gitu. Melakukan seperti yang saya contohkan. Saya coba hitung kemarin melakukannya hampir ini dengan waktu yang terpisah ya, saya jumlahin
itu 10 jam. 10 jam. Pokoknya kayak kemarin saya selesai nulisnya hari Kamis waktu libur Isra Mi'raj. Hari Kamis yang lalu. Ya. Jadi memang ya mudah-mudahan hadis yang Anda dapatkan tidak selama itu gitu. Nah, kenapa saya mengajak tugasnya demikian? Karena kita kan ilmu hadis. Kemudian nanti di rapat dosen ilmu hadis itu ingin sekali anak sarjana ilmu hadis itu memang bisa meneliti hadis, yang paling utama itu menakhrij gitu. Makanya kita coba kasih satu orang satu. Dan memang dari dulu sudah demikian. Saya mengajar tahun 2006, 14 tahun yang lalu itu satu orang satu hadis. Itu ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk pemilihan yang tim ad hoc itu sistemnya bagaimananya, Pak? Ditentukan sama kita gitu atau sama Bapak? Begini, yang pertama kan sesuaikan dengan tugasnya. Berarti kalau tugas layouter, editor kan orang yang agak mengerti tulis menulis. Kemudian yang ngerti komputer. Yang ketiga yang rada ngerti, yang udah agak ngerti tentang kitab. Kita baca kitab gundul. 3 ya. Yang keempat dia udah agak ngerti dengan menakhrij ini. Nah, yang kelima ini untuk urusan birokrasinya ke Perpustakaan Nasional. Mengajukan itu online. Kalau kesulitan ke Perpustakaan Nasional nanti bisa dibantu oleh Pak Busro di Laboratorium Usuluddin. Jadi jangan sampai yang di tim ad hoc itu keluar dari 5 kapasitas kemampuan itu. IT-nya, jadi IT itu kan juga termasuk layouter itu kan yang membuat cover yang menarik, kemudian melayout halamannya. Kemudian yang ketiga editor itu membuat daftar isi, kemudian mengedit yang typo dan sebagainya. Dan dia juga yang ngerti materinya itu. Kalau ada yang keliru dikonsultasikan ke saya. Kemudian yang keempat itu kan yang tadi itu yang urusan ke Pustaka Nasional. Dan yang kelima yang bahasa Arabnya tadi yang IT-nya lah. Gitu barangkali Zahratun. Kalau masih ada silakan. Silakan. Boleh bahasa Indonesia, boleh Arab, yang penting 4 unsur itu ada. Yang pertama nama, yang kedua tahun wafatnya. Tahun wafat ini kalau ditemukan ya, kalau tidak ditemukan nggak usah. Yang ketiga sigotut tahdis. Nah, itu. Yang keempat pendapat ulama. Gitu. Harus ada. Jadi di dalam kotak itu kalau saya kan situ ada sana fulan, itu 1. Nama 2. Baru dalam kurung ta tufia itu huruf ta umpamanya 22 Hijriah.
itu wafatnya. Baru setelah tahun wafat, oh dia sikoh. Nah, empat unsur ini harus ada supaya kita bisa menganalisa skema itu. Kalau nama-nama biografinya, siapa dia dan seterusnya, kita simpan di lampiran saja, di file yang lain. Ya. Jadi nanti itu bisa saja saya minta sebagai pelengkap di UAS umpamanya lampirannya, tetap itu disimpan, jangan dibuang. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Itu kalau saya menyarankan tetap seperti semester kemarin, ambil saja Ibnu Hajar. Ibnu Hajar yang sudah, kalau tidak ada, nanti dicari di kitab-kitab yang lain. Nah, di situ dia seperti siapa ini ya? Seperti seperti Ahmad bin Yahya itu, dia saya temukan di kitab apa kemarin? Lisanul Mizan. Nah, di situ saya lihat ulama menilainya seperti apa. Nah, kalau umpamanya ada beberapa pendapat ulama, nanti tanya saja ke saya kasih rumusnya untuk menentukan. Nah, ini karena belum mendapat kasusnya, saya nggak kasih dulu. Nanti kalau ada kasusnya supaya teringat gitu. Kalau dikasih sekarang malah lupa. Gitu. Jadi kalau tidak ditemukan di pencarian yang Maktabah Samila yang tarjamah itu, cari saja manual. Manualnya itu di di Al-Bahsu, nanti At-Tarajum apa itu ya, wa ma'ajim itu. Watobakot, Pak. Watobakot, Tarajum Watobakot. Cari di situ. Kalau Anda mau coba biar nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu pusingin, karena kan itu Arab semua itu. Coba yang di checklist itu yang saya rujuk di makalah ini. Karena di situ nampaknya sudah mewakili supaya tidak terjadi tumpang tindih gitu. Jadi rujukan yang saya ambil ini, kalau Anda mencari, coba cari di kitab-kitab itu saja. Kayak Ibnu Hibban pada Sikot, Tafsiratul Muntabih, Muhajar, Al-Ibar, Takrib, Tahzibut Tahzib, Tahzibul Kamal, Lisanul Mizan, Tarikh Ibnu Ma'in gitu. Dan insya Allah saya siap ditanya walaupun di luar perkuliahan. Ketika Anda bikin makalah nggak ngerti, coba aja kirim WA, atau kalau nggak dibalas, telepon boleh. Nanti sebisa mungkin kita guide, kita bimbing. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada berarti sudah mengerti. Tentang materinya ini bagaimana? Sudah? Cukup ya? Saya tinggal punya PR menambah daftar pustakanya dari dari jurnal yang dari internal UIN.
Nah, saya berharap juga Anda melakukan hal yang sama. Saya kemarin juga searching jurnal itu untuk melihat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Nasoil Ibad. Ternyata Nasoil Ibad itu sangat banyak diteliti di Jawa, di Jawa, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur gitu. Sementara untuk di Bandung tidak terlalu banyak yang meneliti. Sampai di sana itu mereka ke pesantren, ke sekolah itu diteliti penelitian lapangan. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ini menjadi salah satu buku yang akan meramaikan khazanah ke Nasoihul Ibadan di Indonesia setelah kita rampungkan nanti. Itu saja barangkali hari ini. Mudah-mudahan minggu depan berapa tiga orang mungkin ya yang presentasi itu dibagi saja, jadi jumlah kelas dikurangi ad hoc, baru dibagi sekian pertemuan. Nah, segitulah yang presentasi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Silakan di-share rekamannya kepada kawan-kawan yang tidak hadir supaya mereka juga mendapatkan penjelasan yang lengkap. Kepada kelas B, terima kasih sudah masuk di jam pertama.